Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat, selalu bersemangat, dan selalu bersuka cita. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama Bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 23. Di bawah judul perikop Tuhan berjanji memberi daging. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua bisa membacakannya di rumah, dan saya akan membacakan untuk kita 2 ayat saja, yaitu ayat 22 dan ayat 23 demikian. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membawakan kita dalam renungan ini bertemakan bersyukurlah senantiasa, kuasa Tuhan bagimu tidak kurang dan tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segunung emas belum tentu cukup untuk orang serakah, tetapi sepiring nasi akan cukup bagi orang yang bersyukur. Itulah bunyi pepatah. Salah satu sifat yang bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain adalah sikap serakah, yang juga disamakan dengan sikap loba, sikap rakus, sikap tamak, dan memiliki rasa tidak pernah cukup atau tidak pernah merasa puas. Hal ini juga yang merasuki mental atau sikap hidup bangsa Israel yang pada waktu itu di bawah pimpinan Musa. Mereka sering kali bersungut-sungut, merengek seperti seorang anak kecil. Dan mereka marah, memberontak, mereka juga sangat tidak menghormati Musa dan tidak takut kepada Tuhan. Mereka mengeluh, merasa betapa buruk nasib mereka. Padahal kenyataannya mereka saja yang tidak pernah merasa puas atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kurang apalagi saudara kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka, Tuhan sudah bertindak sedemikian rupa, melakukan perkara yang ajaib dan yang besar di tengah-tengah mereka. Seperti telah dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, mereka sudah bisa keluar membawa harta benda mereka pada waktu itu. Mereka juga bebas dalam pengejaran sekutu Mesir, dan mereka berhasil selamat menyeberangi Laut Merah. Di padang gurun yang begitu ganas, mereka juga dipelihara, mereka dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka juga diberi makan, diberi minum tanpa harus bekerja keras di padang gurun. Dan tiang awan, tiang api sebagai bukti bahwa Tuhan melindungi mereka saat siang dan juga pada malam hari. Apakah semua itu sebagai sesuatu yang dinilai buruk? Kita saja bisa melihat dan menilainya, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya mereka sungguh sangat bersyukur seharusnya. Karena apa? Mereka sudah tidak diperbudak lagi, bahkan mereka dijanjikan tanah perjanjian yang tidak waktu itu yang tidak mereka tempati. Dan saudara, rupanya ketidakpuasan ini yang masih merasuki hati mereka. Dalam ayat 4 mereka kemasukan nafsu rakus, membuat mental dan sikap hidup mereka semakin parah.
Mereka merasa bosan, mereka merasa muak karena menu makanan yang pada waktu itu mereka dapatkan tidak seperti di Mesir dulu. Seperti makan daging, ikan, sayur mayur, bahkan rempah-rempah lain. Mereka tidak bisa bersikap sabar. Dan bahkan mereka tidak bisa berpikir tenang lagi, sebaliknya. Mereka merengek, mereka mengamuk, mereka menangis. Dan hal inilah yang membuat Musa juga tertekan dan putus asa. Musa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dalam ayat 11-15. Musa mengatakan terlalu berat tanggung jawab yang ia pikul dalam memimpin bangsa ini karena ia seorang diri. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 16-20 Tuhan sangat mengerti apa yang dirasakan oleh Musa. Tuhan memberikan jalan keluar dan memerintahkan Musa mengangkat tua-tua Israel menjadi rekan sekerja Musa. Dan pada waktu itu Tuhan juga akan memperlengkapi tua-tua itu dengan rohnya untuk bisa bersama-sama dengan Musa melayani umat Israel. Mungkin dalam hal ini Musa sangat lega, Bapak Ibu Saudara. Namun dalam ayat 21 dan 22 rupanya Musa juga seakan-akan lupa bahwa Tuhan sebelumnya pernah melakukan mujizat besar bagi mereka. Ia kembali bertanya kepada Tuhan atas sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Dengan pertanyaan, dapatkah? Diulang 2 kali pertanyaan itu. Dapatkah? Di sini Musa menanyakan kepada Tuhan, dapatkah sekian banyak kambing, domba, lembu, sapi, ikan cukup bagi 6.000 orang yang ikut dengannya waktu itu, Bapak Ibu Saudara? Apalagi itu genap sebulan lamanya seperti janji Tuhan. Dan ayat yang ke-23, jawaban Tuhan atas pertanyaan Musa sungguh-sungguh menguatkan. Masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu? Kata Tuhan. Tuhan juga seakan-akan ingin menantang Musa dengan berkata, sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah kurang dan tidak pernah terbatas. Dan setiap apa yang difirmankannya pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini dari firman ini? Yang pertama, marilah kita belajar dari kesalahan umat Israel ini. Berhentilah untuk sering mengeluh, mengomel, komplain dan merasa begitu nasib kita terlalu buruk. Lihat dan hitunglah berkat-berkat yang telah Tuhan beri, yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Kurang apa lagi saudara? Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan selama ini sudah berbuat yang terbaik bagi kita. Dan yang kedua, janganlah bersikap serakah, rakus, dan selalu kurang puas, tidak puas dengan apa yang telah Tuhan beri. Budayakan selalu hidup sederhana dan merasa selalu cukup dengan apa yang kita miliki. Cukup bukan berarti pasif, tidak mau berjuang dan berusaha lagi, tetapi merasa cukup dalam usaha dan kerja keras kita, bukan dengan apa yang belum kita miliki dan yang belum kita dapatkan. Yang ketiga, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Baik dalam suka, duka, bahkan dalam tekanan hidup yang kita alami, sampaikan setiap keluh kesahmu kepada Tuhan seperti yang dilakukan Musa. Tuhan sangat mengerti dan bahkan Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan kehidupan kita. Tuhan dapat memberikan rohnya memakai siapapun untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memakai kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Ini adalah hal yang harus kita renungkan. Jangan ragukan lagi kuasa Tuhan.
Kuasanya tidak pernah kurang, tidak pernah terbatas. Dia Allah yang sanggup mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kalau hari ini kita dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam kekurangan, percayalah semua ini Tuhan izinkan supaya kita mengalami keajaiban dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup renungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dan selalu merasa cukup serta puas atas berkat yang Engkau beri. Hilangkanlah sifat serakah, rakus, tamak yang menyakiti hati Tuhan. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk tidak meragukan lagi kuasa-Mu, menyerahkan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami atas pimpinan-Mu. Ajarkan kami juga Tuhan untuk dapat senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.